Hai, welcome to the world of Enigma. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan disclaimer aja nih, ini video yang kedua kita tag dengan tema yang sama. Karena video yang sebelumnya yang kita tag ini tiba-tiba kata editor kita nih ada di sini Yogi, tiba-tiba suaranya hilang, entah nggak ke save audionya atau hilang begitu saja. Jadi hari ini kita mau bahas tentang mainan yang sedang viral dan sangat ramai dan jadi sebuah fenomena global, termasuk di Indonesia, yaitu Labubu. Saya sendiri beli yang Labubu yang robot. Ada Labubu robotnya. Yang lagi viral juga lagi sekarang Labubu kolaborasi dengan One Piece. Itu lagi ramai juga dan orang-orang berbondong-bondong ke luar negeri untuk mencari si Labubu X One Piece-nya karena di Indonesia juga sudah nggak ada, sold out. Nah ini juga termasuk fenomena karena Labubu ini adalah sebuah mainan dalam bentuk boneka atau action figure seperti ini. Jadi berkat para kolektor dan penggemar seni urban yang bernama Labubu, ini jadi perbincangan beberapa bulan belakangan. Mungkin tahun kemarin juga masih hangat-hangatnya juga, jadi langsung aja kita bahas. The game is on. Labubu ini, yang mana karakternya diciptakan oleh seorang seniman mainan dari Taiwan yang bernama Ka-Sing Lung. Nah, Ka-Sing Lung ini terkenal dengan karya-karya yang unik dan imajinatif. Jadi Ka-Sing Lung ini terinspirasi dari makhluk-makhluk aneh dan misterius si Labubunya ini. Mungkin kalau di kita itu binatang-binatang cerita rakyat gitu kali ya. Jadi seperti Garuda, kuda sembrani, apalagi tuh kira-kira. Ada yang tahu? Coba komen di bawah. Yang tahu binatang mitologi di Indonesia, komen di bawah. Nah, Ka-Sing Lung ini sendiri memperkenalkan karakter-karakter tersebut melalui bukunya, yaitu Nordic Fairy Tale, di mana Labubu ini tinggal bersama karakter-karakter unik lainnya, seperti Zimomo, Tikoko, Spooky, dan Pato. Nah, monster kecil ini dengan telinga runcing dan gigi bergerigi langsung mencuri perhatian karena desainnya yang imajinatif dan penuh fantasi. Ka-Sing Lung berkolaborasi bersama Pop Mart. Jadi Pop Mart ini yang belum tahu, ini adalah perusahaan global yang bergerak di bidang budaya, pop, dan hiburan. Yang dikenal menjual mainan-mainan berkarakter dan mereka berhasil membawa Labubu keluar dari dunia buku dan masuk ke dalam bentuk figur-figur yang kita koleksi dan juga digemari oleh seluruh dunia. Kepopuleran Labubu ini tiba-tiba meledak, melonjak setelah Lisa Blackpink memamerkan boneka Labubunya ini di akun Instagramnya. Nah itu digantung di tasnya sehingga memicu gelombang minat dari penggemar yang ingin memiliki agar sama seperti Lisa Blackpink. Selain itu, tren unboxing dan koleksi blind box dari Pop Mart ini yang bikin ketagihan karena yang mana para pembeli itu nggak bisa beli karakternya langsung dan sesuai dapat dengan apa yang kita mau gitu. Jadi karena Labubu ini dikemas dengan box dan plastik tertutup, jadi untuk mendapatkannya secara random kita harus gacha dulu, yang membuat orang-orang jadi penasaran. Jadi tuh dibikin bentuknya box, kita harus prepare boxnya dulu, buka dulu boxnya, di dalamnya ada plastik, harus dibuka lagi plastiknya, baru kita ketahuan karakter apa yang kita dapatkan. Nah di tahun 2024 sampai 2025 nih kemarin sempat ramai juga Labubunya, terus di Indonesia sendiri kemarin gue ke Pop Mart untuk mendapatkan boneka karakter Labubunya dengan anak gue. Nah di Pop Martnya ini udah nggak ada bonekanya, udah sold out. Nah kalau mau mendapatkan boneka Labubunya itu kita harus keluar store-nya. Sekarang udah banyak ya store-store-nya di mall-mall sekarang. Nah waktu itu gue cobanya ke salah satu mall itu di Gancit. Nah itu gue keluar mallnya, itu ada di lobbynya ada exhibition. Nah exhibition itu dari Pop Mart. Ini juga lumayan branding dari untuk event ya. Jadi dia bikin exhibition sendiri. Kalau mau masuk, mau beli bonekanya itu kita harus beli tiketnya dulu. Itu bisa dapat foto-foto bareng di rumah-rumahnya Labubu,
terus dia bikin karakter-karakternya yang gede untuk bisa foto bareng sana, terus ada foto boxnya juga. Nah, baru kita bisa beli. Itu antri dulu loh, antri dulu, beli tiketnya, antri untuk dapetin untuk masuk ke dalam exhibitionnya, baru bisa beli karakter Labubunya. Nah, di antrian tadi itu kita diundi lagi untuk mendapatkan Labubu spesial. Gila nggak tuh brand marketingnya? Memang ini punya luar ya, gila-gilaan bikin strategi marketingnya. Jadi kita nggak bisa langsung mendapatkan produk atau barangnya langsung. Jadi harus melewati beberapa tahap. Antriannya panjang, ada jam-jam tertentu exhibitionnya. Nah itu baru bisa dapetin boneka karakter Labubunya itu. Nah balik lagi ke konspirasinya, karena karakter Labubu ini diciptakan oleh dan terinspirasi dari mitologi Nordik dan dongeng Eropa kuno, muncullah teori-teori konspirasi, dan banyak yang mengklaim bahwa Labubu bukan hanya boneka biasa, tapi mereka percaya bahwa boneka ini membawa energi negatif dan bisa mempengaruhi perilaku pemiliknya. Ada juga yang mengatakan bahwa Labubu ini adalah alat untuk mengontrol pikiran manusia. Jadi beberapa bukti yang mendukung teori ini termasuk video viral di TikTok itu yang menunjukkan orang-orang yang sangat terobsesi dengan boneka ini. Bahkan ada yang rela berjam-jam antri untuk mendapatkan satu buah boneka Labubunya. Apakah ini sebuah kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar di balik fenomena ini? Nah, ada pandangan juga dari beberapa ahli psikolog mengatakan bahwa obsesi terhadap Labubu ini bisa jadi karena hanya fenomena sosial biasa, dan ahli budaya juga menekankan pentingnya memahami konteks mitologi di balik boneka ini. Apakah Labubu benar-benar membawa energi negatif atau hanya sebuah kebetulan? Yang pasti boneka ini telah menciptakan gelombang besar di masyarakat. Dan tambahan kemarin beberapa temen gue ada yang mau beli boneka Labubunya ini sampai ke luar negeri. Gila nggak? Sampai ke Hong Kong, ke Thailand, Jepang, dan negara lain itu. Nah temen gue pas ke Thailand itu dia masuk ke antrian Popmartnya itu juga harus punya KTP Thailand untuk bisa belanja di Popmartnya itu sendiri. Sempat juga kalau nggak salah di Indonesia tuh harus punya KTP Indonesia baru bisa beli boneka Labubunya atau boneka yang orang-orang cari. Oke, segini dulu aja program Enigma kita kali ini. Terima kasih yang udah nonton dan setia terhadap program Enigma ini, dan juga buat teman-teman yang penasaran dengan fenomena-fenomena konspirasi atau misteri-misteri yang belum terpecahkan, komen di bawah, kira-kira di next video kita akan bahas apa lagi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Gua Giaskaf, see you in another case. Sebenarnya konspirasinya sih nggak terlalu ini ya. Jadi yang banyak terdengar itu sebenarnya orang FOMO satu. Yang kedua, sebenarnya orang itu penasaran dengan boneka Labubu ini seperti apa sih. Jujur gue juga termasuk orang yang penasaran. Kemarin gue sempat lihat bonekanya kayak apa sih. Oh, bonekanya ada bulu-bulu ininya. Ini yang diperebutkan sama orang-orang sebenarnya. Nah, orang-orang malah mengkaitkan isu rebutan atau antrian atau ininya itu untuk fenomena orang-orang jadi gila belanja, pengen belanja yang banyak gitu. Ada juga bahkan boneka yang benar-benar bisa dibilang ini ya, beberapa selebgram juga ada yang koleksi boneka yang dari Thailand, yang dari itu memang benar-benar horor, termasuk juga boneka yang ada di film film apa tuh yang horor yang ada bonekanya tuh? Annabelle ya. Yang kayak persis seperti Annabelle. Nah itu juga viral karena konon katanya itu ada boneka-boneka yang dari Thailand ini harus, kalau mau beli itu harus ada isinya dulu. Mungkin next kita bisa bahas tentang video dari Thailand ini, boneka dari Thailand ini, dengan teman gue juga asli pernah koleksi boneka-boneka aslinya.